Halo Sobat Belajar, dimanapun kalian berada, selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif pendidikan bermutu untuk semua. Seperti kita ketahui bahwa penerbitan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 memiliki signifikansi yang mendalam dan menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk perbaikan dan reformasi tata kelola tunjangan guru. Bersamaan dengan penerbitan peraturan ini, pemerintah memperkenalkan skema transfer langsung tunjangan guru dari kas negara ke rekening masing-masing guru. Tentunya ini sebuah langkah yang strategis ya, yang didesain untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan penyaluran tunjangan yang lebih efisien dan juga tepat waktu. Sekarang kita mau cari tahu nih, bagaimana ya sebenarnya kebijakan transfer langsung tunjangan ini diberlakukan untuk guru di seluruh wilayah Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita. Yang pertama Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Dirjen GTKPG Kemendikdasmen. Halo Ibu Nunuk, halo, selamat Mbak. datang di Siniar. Ya, terima kasih Mbak Caca undangannya. Dan selain itu, kita juga sudah kedatangan Ibu Helga Dwi Marianti atau Ibu Ega yang merupakan guru SMA Negeri 1 Parung. Ibu Ega, selamat datang di Siniar. Ya, selamat datang kembali. Terima kasih, Mbak. Nah, langsung saja kita tanya kepada Prof. Nunuk ya. Ibu, ini kan transfer tunjangan langsung ke guru ini kan disambut luar biasa oleh masyarakat, bahkan guru pada khususnya. Boleh dong Bu diceritakan awal dari kebijakan ini seperti apa sih? Oke Mbak Caca, terima kasih ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini Mbak, pertama kali tahun sebelumnya kita sudah menyalurkan tunjangan ini sejak mulai tahun 2010 hingga tahun 2024 ya. Jadi 14 tahun guru yang bersertifikat pendidik sudah mendapatkan tunjangan. Namun pada saat itu tunjangan itu tidak ditransfer langsung ke rekening guru, dari Kemenkyu langsung ke rekening kas umum daerah atau RKUD. Nah, pada perjalanannya yang seharusnya tunjangan itu disalurkan 3 bulan sekali ya Mbak ya. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 4 kali penyaluran. Namun pada prakteknya ada masalah administrasi. Misalnya seharusnya setelah tunjangan 3 bulan tersalur, harusnya ada laporan dulu ya, ada pelaporan masing-masing tiap 3 bulan, baru bisa dicairkan di triwulan berikutnya. Nah, prakteknya ada masalah administrasi di daerah sehingga guru tidak bisa mendapatkan salurnya tepat waktu. Artinya ya ada yang sampai lewat triwulannya, bahkan ada juga yang lewat tahun Mbak. Nah ini masalah-masalah administrasi inilah yang menyebabkan dinamika yang cukup signifikan sehingga guru-guru menjadi terlambat menerima tunjangannya dan tidak optimal seperti itu. Nah Bu, ini saya tidak terbayang ya Bu ya langsung memberikan tunjangan tersebut ke masing-masing rekening guru di seluruh wilayah Indonesia. Ada dong pasti tantangannya ya Bu ya, ini kan ada transformasi cukup besar ya? Iya, pasti Mbak. Jadi ini kan perubahan yang luar biasa besarnya ya, dan sangat dirasakan manfaatnya oleh guru. Yang pertama, tantangan yang pertama ya kami mendengar keluhan dari berbagai pihak, keresahan guru karena tunjangan itu kan sesuatu yang sangat diharapkan oleh guru, namun sering terlambat. Padahal mereka sudah punya kebutuhan ya yang sudah pasti gitu. Sehingga ketika kami mendengar ada laporan, ada keresahan seperti itu, kami berkomitmen untuk bagaimana caranya ya untuk bisa lebih cepat gitu ya, bisa menyalurkan ke daerah. Tantangan pertama bagaimana kita bisa mendampingi daerah sehingga setiap daerah bisa cepat siap usul SK. Jadi jika sudah siap usul SK, maka ini sebenarnya akan memudahkan pemerintah untuk menyalurkan. Nah, tantangan berikutnya dari guru sendiri. Pada saat awal-awal kita ini mau mentransfer, tantangan yang pertama adalah bagaimana kami bisa mendapatkan rekening guru yang valid agar nanti rekening itulah yang dapat dijadikan dasar pemerintah untuk menyalurkan. Nah ini prosesnya cukup lama karena dia harus memperbaharui datanya di Info GTK. Nah masalah-masalah teknis inilah yang menjadi tantangan terbesar kami. Namun alhamdulillah ini bisa kita lalui. Seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya ketika Presiden umumkan kebijakan ini, apa sih yang dilakukan oleh Kemendikdasmen mengawal proses ini? Pastinya ini butuh effort luar biasa ya dari daerah mengumpulkan nomor-nomor rekening guru yang mau ditransfer, seperti apa Bu? Iya, jadi ini benar tantangan yang sangat besar ini memerlukan kolaborasi berbagai kementerian antar pihak. Jadi kami sangat berterima kasih kerjasama yang baik antar
kementerian yang terkait sehingga proses ini bisa berjalan. Jadi yang pertama Presiden mengumumkan langsung ya pada Hari Guru. Pada Hari Guru tahun 2024 yang lalu beliau menyampaikan akan ada transfer langsung ke rekening guru. Nah kami pun bekerja cepat untuk bisa merespon hal ini. Yang pertama kami lakukan adalah tantangan yang luar biasa adalah bagaimana ketika guru harus memperbaiki data di Info GTK. Jadi pertama dia harus memperbarui datanya di Dapodik. Setelah itu kita melakukan validasi dan verifikasi itu yang cukup waktu lama Mbak. Memastikan bahwa data itu benar. Nah berikutnya setelah datanya valid, berbagai data yang dibutuhkan ya bahwa dia adalah orang yang berhak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya adalah bagaimana kita penetapan SK tunjangan berdasarkan hasil validasi tersebut. SK itu pun juga butuh waktu. Nah berikutnya setelah SK siap baru kita penyaluran langsung ke rekening guru tanpa melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Nah dalam hal implementasinya tentu kami membutuhkan dukungan banyak pihak agar semua ini bisa terjadi. Pertama, bagaimana pengusulan calon penerima tunjangan guru itu segera dilakukan oleh daerah. Yang berikutnya adalah bagaimana menyusun dan mengusulkan SK guru calon penerima ini. Ini yang menjadi pegangan penting bagi kami agar ini bisa segera dilakukan. Nah, tentu kami menyiapkan berbagai sistem agar ini bisa akuntabel, transparan. Nah, yaitu dengan menggunakan sistem digital. Kami juga menyiapkan sistem yang bisa diakses oleh daerah agar ini bisa terjadi. Oke, Bu, sebenarnya berarti kolaborasi antara pusat khususnya Kemendikbudrismen dengan daerah ini kan harus sangat erat ya. Betul. Apa sih problematika di daerah yang mungkin itu sering ditemukan memperlambat proses-proses tadi yang memang diharapkan cepat? Kita tahu bahwa Indonesia ini luas, pasti ada problem-problem di lapangan yang tidak seindah gitu keinginan kita dalam melaksanakannya. Bagaimana Bu? Jadi sebenarnya problem yang utama ya tadi ketika guru harus memperbaiki data. Mereka juga harus aware ya bahwa ini adalah kebutuhan mereka sehingga mereka harus memperbarui datanya di Info GTK. Selanjutnya juga memvalidasi rekeningnya, apakah rekening itu rekening yang valid. Karena problem yang utama adalah rekening yang terdaftar itu banyak salah nama, salah ketik, kemudian NIK-nya juga salah digit, salah nomor, itu sangat berpengaruh terhadap proses kelancaran ini. Nah, kami sangat berterima kasih ya atas kolaborasi lintas unit. Jadi kami juga berkolaborasi dengan Kemendagri karena di sanalah sebenarnya si pemilik guru tersebut. Kami juga dengan Kemenkyu, kami sudah membangun kolaborasi yang baik. Dukungan antar pihak inilah yang sangat membantu sehingga penyaluran ini saat ini bisa berjalan lancar. Juga kami terus berkoordinasi dengan BPKP. Gitu. Bu, ini kan memang bukan soal perubahan sistem saja yang dulu dari daerah ke guru, sekarang langsung diberikan ke guru. Tapi ini soal peningkatan kesejahteraan guru ya Bu, ini bagaimana? Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Presiden juga dan Pak Menteri ya. Pak Menteri kan programnya salah satu program pendidikan bermutu untuk semua, untuk guru adalah meningkatkan kesejahteraan melalui penyaluran tunjangan. Nah, jadi bukan hanya semata-mata memberikan uang, tetapi coba selesaikan dulu sertifikasi kalian, setelah itu baru mendapatkan haknya. Nah, ini penyaluran langsung ini menjadi kunci ketika mereka sudah bisa mendapatkan kepastian kapan tunjangan itu sampai ke rekeningnya, berarti sebenarnya dalam hal ini kita juga bisa memastikan guru-guru itu sejahtera. Ini karena sudah ada Ibu Ega, ini guru yang menerima tunjangan langsung dan ditransfer. Kita langsung mau tanya-tanya nih Bu Ega, boleh diceritakan pengalaman Ibu dapat transferan langsung ke rekening Ibu ini seperti apa? Ya, terima kasih Kak. Jadi waktu kami mendapatkan TPG dari dinas itu tuh seharusnya kan yang biasanya itu ya, yang biasanya untuk Permendikbudrismen ya Bu ya, Permendikbud yang nomor 45 tahun 2023 itu kami mendapatkan TW1 itu di bulan April. Nah, tapi sekarang dengan sistem cepat ini ya langsung dari pusat itu kami mendapatkan di bulan Maret dan itu luar biasa. Karena yang kami biasa dapat di bulan April itu ya, itu tuh nggak ada jadi tiba-tiba itu bulan Maret itu udah ada pencairan gitu ya. Karena
kami juga lihat di ini ya di televisi Ya. itu Pak Presiden itu mencanangkan ya meluncurkan program ini ya, program baru ini itu di tanggal 13 Maret. Nah, tiba-tiba tanggal 14 Maretnya itu udah cair gitu ya. Itu tuh luar biasa. Kita tuh semua kaget gitu ya. Karena Pak Presiden juga pernah mengatakan paling cepat itu tanggal 25 Maret dicairkan. Tapi tiba tanggal 14 Maret itu ada notif dari sejumlah yang TPG biasa kami dapatkan. Tapi itu tidak ada kata-kata TPG-nya. Tapi di situ SPAN. Nah, itu kami kaget kan. Tapi itu senilai TPG gitu ya, senilai TPG. Apa iya ini yang tanggal 25 itu kok sekarang udah cair ya? Jadi teman-teman tuh pada kaget gitu. Luar biasa. Sebelumnya itu Ibu ada, tadi kan Ibu Nunu kan menjelaskan bahwa harus ada verifikasi, memasukkan nomor rekening, itu guru-guru tuh harus proaktif juga itu, ada nggak sih Bu? Betul, iya. Itu di bulan Januari kan. Oke. Nah, itu ada informasi dari operator sekolah, itu untuk mengumpulkan buku rekening, kemudian sama NPWP saat itu. Kami nggak tahu itu buat apa ya gitu, pokoknya ya kumpulkan aja gitu. Ternyata untuk transfer dari pusat. Ada kendala nggak sih Ibu dalam Ibu memasukkan data-data untuk verifikasi tadi? Alhamdulillah tidak ada karena dibantu oleh operator ya. Kemudian kami juga sudah diberi akses untuk masuk ke info GTK-nya oleh operator dan kami sudah terbiasa ya melihat yang di info GTK. Jadi kami melihat itu ada perbedaan di konfirmasi nomor rekening. Yang biasanya tidak ada konfirmasi nomor rekening. Nah, ini kalau jujur aja nih, meskipun ada Bu Dirjen di sini, Bu Ega ya, jujur, lebih senang mana sistemnya, yang dulu atau sekarang? Lebih suka yang sekarang. Kenapa? Dan lebih senang yang sekarang karena ya lebih cepat dan kami tidak menunggu-nunggu lagi kapan ya gitu ya. Jadi kalau yang waktu yang dulu-dulu itu bulan Februari itu kami masih berkutik dengan info GTK. Jadi masih was-was gitu ya karena JJM kami kan ada yang belum memenuhi 24 ya Bu ya. Nah, kami tuh masih was-was gitu ya. Tapi kalau yang sekarang bulan Februari itu udah valid, sudah hijau. Wow. Kemudian Maret itu ya Allah udah cair di pertengahan. Apalagi kemarin bulan Maret itu sebelum Idul Fitri kami sudah mendapatkan TPG kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sudah ya? Iya. Sudah. Kalau Ibu nih cerita-cerita sama teman kerja juga sesama guru. Ya. Seberapa besar Bu ngaruh ke motivasi para guru ini dengan ada TPG langsung terima langsung ke rekening masing-masing nih? Besar banget, itu besar banget. Terima kasih kepada pemerintah mendapatkan gaji pokok sepertinya kurang gitu ya. Ya memang manusia kan selalu kurang ya, tapi alhamdulillah dengan TPG ini kami bisa mengembangkan potensi kami dengan melanjutkan kuliah S2, S3 teman-teman. Iya. Kemudian membeli perangkat ya, laptop. Saya waktu pertama kali dapat TPG itu saya langsung Buat apa? belikan printer. Waduh. Sampai sekarang masih ada printer. Buat di rumah? Iya, Buat di rumah. membantu proses belajar mengajar? Iya, betul. Kalau teman-teman yang lain ada beli apa aja Bu? Teman-teman sama ya, laptop, printer, kemudian mereka melanjutkan S2, kemudian ikut webinar yang berbayar, walaupun di sini sekarang udah banyak yang gratis ya. Terus mereka juga kebanyakan ya, itu untuk biaya sekolah anak-anaknya, banyak yang di pondok, kemudian untuk ibadah umroh, alhamdulillah. Tapi kalau menurut Ibu nih misalnya, karena Ibu Dirjen dengar ini, ada yang perlu ditambahkan lagi nggak sih untuk program ini? Mungkin prosesnya kah? Atau apa gitu mungkin sebagai ibu ini yang menerima TPG langsung? Ya. Kalau saya dan teman-teman, beberapa teman ya yang sudah cair di bulan Maret, itu karena kami aware ya dengan data kami dan juga kami beruntungnya mata pelajaran kami yang banyak jamnya. Karena memenuhi 24 JP itu ya lumayan luar biasa ya Bu untuk mapel-mapel yang gurunya banyak. Ibu ngajar? Kalau saya matematika. Oke. Ya, kebetulan matematika itu kan banyak ya jamnya, jadi tidak terlalu sulit untuk memenuhi 24 JP. Nah, teman-teman yang sekarang belum cair itu terkendalanya dari itu tadi. JJM-nya tidak terpenuhi, kemudian kemarin ada
peraturan baru ya Bu ya, kebijakan baru itu ditambahkan dengan TTU dan TTLE ya Bu ya. Nah, mereka mengikuti itu, kemudian merubah di Dapodik, alhamdulillah sudah terbit SKTP Bu kemarin, kebanyakan yang di tanggal 6 sama 16 Mei itu terbit SKTP, tapi sekarang sedang menunggu pencairannya. Gitu. Nah, kalau misalnya Ibu ini melihat teman-teman yang mungkin TPG-nya belum cair nih, kalau ke daerah kira-kira proaktif tidak sih? Ini kita tahu bahwa mereka yang punya masalah TPG belum cair ini kan harus ditindaklanjuti supaya cepat cair begitu Bu? Iya, kalau untuk daerah teman-teman juga menghubungi operator dinas, kemudian menghubungi juga Sintun di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kalau untuk di tempat saya itu semua welcome dan alhamdulillahnya sudah semua tercover untuk pelayanan data di InfoGTK-nya. Kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya ada keinginan nggak sih TPG ini nanti ke depan, karena kan ini akan terus lanjut ya, diberikan langsung tunai kepada guru-guru. Ada keinginan nggak sih Bu cita-citanya, atau mungkin kita nggak tahu ya jumlahnya lebih besar atau lebih cepat transfernya atau seperti apa? Ya, harapan kami ya untuk TPG dengan mekanisme baru ini ya Bu, bisa lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Karena ada beberapa yang memang di InfoGTK-nya itu tidak sesuai dengan gaji pokok. Gitu. Jadi masih mungkin entah itu kurang bayar atau apa ya Bu ya, nanti mungkin Ibu bisa menjelaskan. Tapi kalau Ibu di Jawa Barat cepat ya Bu ya prosesnya? Cepat, alhamdulillah cepat. Oke. Tapi ada pernah dengar-dengar dari teman-teman yang mungkin di daerah karena jauh gitu sistem birokrasinya itu memang tidak secepat Jawa Barat? Sering banyak. Sering dan banyak. Nah, itu mungkin akan saya tanyakan di forum ini, sudah ada Bu Dirjen. Bu, kita bermaksud untuk tidak menyamaratakan daerah ya Bu ya. Pasti daerah itu punya problematika yang berbeda-beda. Apa pendapat Ibu untuk kasus-kasus yang ternyata masih daerah yang Bu melakukan transfernya dengan berbagai macam problematikanya? Iya, jadi ini sebenarnya hanya miskonsepsi. Jadi ada anggapan masih lewat Pemda, padahal sebenarnya tidak, karena memang miskonsepsi ini muncul karena ada penulisan di situ keterangan di InfoGTK bahwa masih menuliskan keterangan bendahara pembayar daerah. Nah, ini kasus yang bendahara pembayar daerah ini bukan yang transfer langsung, tapi mereka yang carry over. Jadi yang masih belum dibayarkan di masa sebelumnya, ini yang masih menggunakan mekanisme lama. Tapi sebenarnya ini karena masih ada pembayaran yang terhutang pada masa sebelumnya. Nah, perlu kami luruskan ya bahwa meskipun ini transfer langsung, tetapi pencatatannya itu masih menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang mana statusnya masih DAK non-fisik dana daerah. Pencatatannya tetap masuk ke rekening daerah atau akutabilitasnya di daerah, sistemnya in-out, masuk, uang masuk, langsung keluar ke rekening guru, tapi ini pencatatannya masuk ke RKUD daerah. Artinya dana tetap dicatat sebagai kegiatan keuangan Pemda, namun cara pembayarannya yang berubah menjadi transfer langsung ke rekening guru. Seperti itu anggapan yang keliru atau miskonsepsi. Kalau Ibu Ega sendiri sebenarnya apa sih tandanya ya Bu ya, atau mungkin indikator lah, atau mungkin guru itu tahu bahwa mereka itu sudah bisa menerima TPG itu langsung ke rekening masing-masing, itu tahunya itu seperti apa gitu loh Bu? Dari InfoGTK. Ya, karena itu kalau sudah 08 itu berarti sudah terbit SKTP dan sudah bisa diterima di rekening kami masing-masing. Berarti itu yang ngecek harus gurunya langsung. Betul. Atau diberitahukan? Iya, gurunya langsung. Makanya kami kan diberi akses oleh operator sekolah untuk bisa melihat InfoGTK kami masing-masing. Ada tidak sih guru yang mungkin tidak terbiasa untuk mengecek InfoGTK itu Bu? Apa ini tergantung dari sekolahnya atau mungkin dari teman-teman yang bertanya, itu bagaimana Bu? Ada dan banyak. Itu karena mungkin mereka terbiasa ya, sebelum-sebelumnya itu kan lancar aja, kemudian tidak ada masalah gitu. Itu mereka tidak pernah melihat InfoGTK-nya. Nah itu Bu bagaimana ya cara untuk berarti di sini
yang proaktif ini gurunya, harus gurunya. Info Iya, GTK betul. dicek terus karena tidak ada lagi kemudian daerah yang menyulangin informasi. Atau ini seperti apa, Bu? Ya, kalau soal itu sebenarnya kami terus melakukan sosialisasi. Jadi kami tuh melalui berbagai kanal kami sampaikan bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh guru. Webinar, kita juga membentuk grup WhatsApp, kemudian kita juga sosialisasikan melalui berbagai cara agar guru itu mengerti apa sih kewajibannya. Selain mendapatkan hak penyaluran tunjangan, kewajibannya juga harus mengupdate data, memastikan rekeningnya valid. Kalau dia dapat tadi seperti Bu Ega bilang, oh uangnya sudah masuk, dia juga ngecek, mengetahui sendiri, memastikan di rekeningnya. Jadi memang perlu partisipasi aktif dari guru masing-masing. Gitu. Ada kondisi nggak sih Ibu Ega di awal-awal cair, tiba ada satu masa kemudian agak macet itu. Pernah nggak sih terjadi case seperti itu? Sering. Apa biasanya Bu pemicunya atau penyebabnya? Seperti yang tadi saya katakan, itu yang biasanya di TW1 dengan TW3. Ya selalu TW ganjil ya, karena kan itu perubahan jam mengajar biasanya. Di TW3 itu pelajaran baru di bulan Juli kan ya. Jadi guru-guru itu banyak yang perubahan jam mengajarnya itu berbagi dengan teman-teman yang baru datang, seperti yang sekarang ya Bu ya. Kalau begitu apa ya solusinya ya Bu Dirjen? Jika Terjadi kemacetan dikarenakan perubahan jam belajar tadi. ya, jadi ini si guru juga harus memastikan jumlah jam mengajarnya itu memenuhi. Karena untuk mendapatkan tunjangan itu ada syarat dan ketentuan. Bukan sesuatu hadiah yang cuma-cuma ya. Dia harus memenuhi jam mengajar. Nah, kalau jika jam mengajarnya itu belum terpenuhi ya dia harus mengupayakan bagaimana koordinasi dengan sekolah untuk pemenuhan jam mengajarnya. Kita bisa kok tidak hanya melalui jam tatap muka, tapi melalui aktivitas yang lain yang bisa diperhitungkan sebagai pemenuhan jam mengajar. TPG ini sebenarnya kebaikannya itu kan cukup banyak ya Bu Nunuk, bahwa tidak hanya untuk guru tapi daerah juga harus merasakan manfaatnya. Nah menurut Ibu sebenarnya jika ada daerah yang belum merasakan ada manfaatnya dengan kebijakan ini, itu seperti apa Bu? Ya kalau ini daerah yang belum merasakan manfaatnya itu diartikan guru-guru ya milik daerah itu belum merasakan manfaatnya. Ya, jika daerah belum merasakan manfaatnya, ya kami menyadari bahwa ini adalah perubahan mekanisme. Nah, perubahan mekanisme itu butuh proses dan ketika proses itu berjalan butuh perbaikan-perbaikan. Nah, dari sisi guru ya kami menghimbau karena ini manfaatnya untuk guru, ya guru harusnya peduli seperti kata Bu Ega tadi, peduli melakukan pemutakhiran datanya, kemudian juga tim kami juga sesegera melakukan verifikasi, validasinya, respon cepat pemerintah daerah jika sudah data valid bagaimana dia segera menerbitkan atau memproses surat keterangan tunjangan profesi atau SKTP-nya. Jadi seperti ini pemrosesan SKTP, kemudian daerah sendiri yang aktif, sebenarnya ini adalah kerja kolaborasi. Kerja gotong royong lah semua pihak. Jadi si guru juga membantu, daerah juga respon dengan baik, kami pun juga bekerja dengan cepat. Ini ada kerja gotong royong. Ibu Ega, sebenarnya kalau di daerah ini ada apa ya ibaratnya ya, call center, kontak person yang bisa langsung ke pusat untuk mengatasi masalah-masalah di daerah yang mungkin bisa kita temukan dari para guru-guru menerima tunjangan ini langsung. Ya, kalau kami para guru ini mendapatkan akses langsung ke Sintun. Ya, Sintun itu ada di Dinas Pendidikan. Sintun itu sistem tunjangan. Terbantu tidak Bu dengan itu? Alhamdulillah terbantu, sangat terbantu. Ya. Nah Ibu, setiap kebijakan yang disorot itu adalah pemerataan. Nah, ini bagaimana dari kementerian khususnya memastikan kebijakan yang baik ini benar-benar diterima secara merata oleh seluruh guru di Indonesia? Iya, kami menyadari bahwa guru kami tersebar di seluruh Indonesia. Dari Aceh, Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote, jumlahnya hampir 3 juta. Nah, yang penerima tunjangan atau ASN daerah ini hampir 1,5 lah, 1,4 juta sekian. Sehingga untuk memastikan ini merata, kami terus menjaga koordinasi yang intens, dinas pendidikan atau dengan daerah untuk memastikan kebijakan ini terus berjalan. Jadi jangan cuma sekarang lalu selebihnya tidak lagi gitu ya, terus kita jaga. Kami juga melakukan pertemuan rutin dengan tim teknis Pemda seperti Disdik, kemudian dengan BPKAD untuk mendukung proses percepatan
langsung ke rekening guru ini. Selain itu Mbak, kami juga melakukan komunikasi yang intens dengan grup-grup WhatsApp yang sudah kita buat, dengan sistem tunjangan yang tadi sampaikan, dengan SIMBAR atau sistem pembayaran, melalui kanal-kanal resmi yang sudah kami buat, melalui info penting yang kami sebar, melalui berbagai media, apakah media sosial, website resmi kami, itu terus kami lakukan untuk memastikan bahwa ini terus berjalan sesuai dengan aturannya. Jadi pada intinya, Kemendikbud tidak hanya membuat kebijakan lalu selesai begitu saja, tapi kami juga memastikan dan mengawal kebijakan itu terus berjalan dengan baik sampai ke tangan guru. Oke, nah kalau tadi sudah banyak sekali testimoni dari Ibu Ega, bahkan juga tadi direspon juga oleh Ibu Nunuk. Sekarang ini Bu, kita sudah ada pertanyaan ini dari para guru dan juga masyarakat nih, yang ternyata sudah masuk ke kita. Boleh Ibu Nunuk jawab. Bu, saya guru honorer bersertifikat tapi belum cair juga ini Bu. Kenapa ada juga ya Bu ya? Ada juga ya. Oh baik, bagi keluarga besar saya, guru-guru honor yang bersertifikat dan belum cair, jadi memiliki sertifikat pendidik memang menjadi salah satu kewajiban seorang guru, wajib ya, syarat penting. Selain penting untuk menunjukkan profesionalitasnya, dia juga syarat untuk mendapatkan tunjangan melalui TPQ tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu guru terkait dengan hal ini. Yang pertama, pastikan data Bapak Ibu itu valid. Apakah itu NPTK, apakah rekeningnya, pastikan dulu valid. Jadi kalau nggak valid, nggak bakalan ditransfer ya. Yang kedua, cek kembali info GTK-nya ya. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai ataupun yang kurang memenuhi jam JJM, jumlah jam mengajar, atau beban kerjanya, segera koordinasikan dengan operator sekolah. Segera koordinasikan juga dengan kepala sekolahnya dan update dapodiknya. Aktif mengajar meskipun punya sertifikasi tapi nggak aktif mengajar ya nggak dapat. Aktif mengajar, memenuhi beban kerja dan terdata di sekolah induk. Dan yang pasti bersertifikat pendidik. Tak berarti bersertifikat pendidik itu pasti ya kami punya datanya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa punya sertifikat pendidik bukan berarti otomatis cair. Jadi anggapan itu keliru. Nah, karena memang ada guru yang tidak memiliki jam mengajar, maka kok saya punya sertif kok nggak punya tunjangan. Ya kalau nggak memiliki jam mengajar, ya nggak akan dapat tunjangan, Mbak. Jadi itu yang harus dipahami ya Bapak Ibu guru. Nah ini Bu, ada lagi nih pertanyaan nih. Nilai tunjangan saya tidak sesuai tuh, waduh, apa langkahnya Bu? Wah ini menarik juga Bu. Ya, jadi ini ya, kalau nilai tunjangannya tidak sesuai itu maksudnya seharusnya kalau di teori 3 juta kok dapatnya 2, sekian gitu ya. Nah, selisih nilai akan disesuaikan, ada audit dan monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak sesuai jumlahnya, biasanya tidak sesuainya pada gaji pokok. Seperti ada kenaikan gaji berkala misalnya. Langkah yang harus dilakukan adalah pemutakhiran nilai gajinya. Jadi guru juga harus aktif juga melihat di dapodiknya, mutakhirkan datanya ya. Pada Permendikbud nomor 4 tahun 2025 sudah diatur Mbak, bahwa jika ada kekurangan ya seperti yang tadi kasus yang ditanyakan, maka akan disesuaikan pada triwulan atau semester berikutnya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada uang yang hilang ya, itu hak guru pasti akan kembali ke guru. Atau lebih lagi jika ketidaksesuaiannya misalnya kelebihan ya, jangan cuma kalau kurang aja ngomongnya ya. Kalau kelebihan nggak dilapor. Ya, jika kelebihan ya tentunya juga sudah diatur untuk segera mengembalikan ya. Jadi jangan waduh mumpung kelebihan nggak ada yang tahu nih biar untuk saya nggak bisa juga. Harus jujur Bu. Ya kurang lapor, lebih juga harus lapor. Nah nanti pengembaliannya akan diarahkan di Permendikbud nomor 4 tahun 2025 mengembalikannya melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Silahkan Bapak Ibu guru yang punya kasus seperti ini berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan billing atau rekening pengembalian RKUD. Jangan sampai ke rekening pribadi oknum misalnya. Nanti tetap ditagih di masa berikutnya. Kalau Ibu Ega, pas nggak tunjangannya? Apa jangan-jangan kelebihan itu? Enggak ya Bu? Ini gimana Bu Ega? Alhamdulillah pas. Ngepas ya? Sesuai. Berarti nggak pernah ada selisih kurang? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Oke. Tapi sudah tahu kan kalau misalnya kurang itu apa langkah yang harus dilakukan? Sudah tahu. Sudah tahu Sudah ya? disosialisasikan kan ya? Sudah. Oh ya. Ada lagi nih Bu pertanyaannya. Kalau rekening saya berubah gimana? Wah ini bisa juga ya Bu ya? Kalau rekening saya berubah, oh ya tentu bisa saja ya. Jika rekening Bapak Ibu guru berubah, itu nggak usah panik ya.
segera update ke operator sekolah. Ya, karena begitu update kami juga langsung dapat update-nya. Jika ada perubahan rekening, bisa juga melapor ya. Kalau misalnya update ya lakukan 2 langkah lah. Selain update juga lapor ke tim Simtun atau SIM tunjangan atau Simbar atau sistem pembayaran pada distrik Dinas Pendidikan. Oke. Ada lagi nih Bu pertanyaan, data saya di Dapodik tidak sesuai Bu, apa solusinya? Wah ini gimana, nggak bisa cair atau gimana Bu? Ya, jadi bagi Bapak Ibu guru yang data Dapodiknya tidak sesuai, seperti kasus pertanyaan Ibu guru atau Bapak guru ini, kami pesan ya bahwa Dapodik itu adalah kunci. Semua proses administrasi kebijakan kita itu berangkat dari Dapodik. Maka karena Dapodik itu kunci, termasuk pencairan tunjangan tadi, maka kalau ada data yang tidak sesuai harus segera diperbaiki melalui sekolah atau dinas, operator sekolah atau dinas. Nah setelah Dapodik diperbaiki, selanjutnya guru mengecek kembali perubahannya pada info GTK. Apakah perbaikannya itu sudah update juga di info GTK? Nah jika sudah update itu berarti selesai urusannya. Keterangan kesalahan seperti rombel tidak sesuai atau rombongan belajar tidak sesuai, mengajar tidak linear, nomor NIK-nya belum padan dan sebagainya, itu nanti akan muncul di info GTK. Jadi semua data yang tidak sesuai itu akan ada di info GTK. Maka rajin-rajin ya ngecek info GTK. Ibu kalau Ibu Ega ngeceknya berapa kali tuh Bu? Karena harus rajin ternyata ngecek data di Dapodik Bu ya. Berapa kali biasa Ibu ngecek berkala? Per 3 bulan, per 2 bulan, atau per bulan? Kalau untuk info GTK itu GTK kadang kalau lagi rame mau pencairan. Langsung pada ngecek ya. gitu ya? Sehari itu kadang ya bisa 5 kali gitu untuk melihat info GTK-nya. Oke, nah Bu sebenarnya saya tuh kebayang ya Bu ya, ada guru mungkin dengan berbagai macam problematikanya belum menerima TPG ini. Apa sih Bu sebenarnya yang bisa disampaikan kepada mereka? Apa sampai yang kurang ya? Iya, yang kurang tadi, yang punya masalah tadi data dan juga lain-lain. Karena pasti ada kekhawatiran ini uang saya dikasih nggak gitu seperti maksudnya itu yang ya. belum menerima tahun 2025 atau yang sekarang belum belum menerima ya. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang belum menerima kekurangan TPG ya maksudnya ya. Kalau biasanya dapat TPG tapi tahun 2024 itu ada yang kurang atau belum dibayar gitu ya. Nah ini banyak kasusnya karena juga lapor ke saya juga, japri ke WA atau di Instagram saya gitu ya. Nah, bagi yang seperti ini, guru-guru itu kan dia punya hak ya. Maka pemerintah daerah silahkan membayar kekurangan TPG tersebut kepada guru yang berhak. Jika masih ada silpa tahun 2024. Jika dana tidak cukup, maksudnya itu jika punya sisa anggaran boleh dibayar. Tapi jika dananya tidak cukup atau tidak mencukupi, daerah tidak punya anggaran lagi, maka Pemda menyampaikan kepada kami, Kementerian Dasmen, nominalnya itu berapa sih uang yang dibutuhkan untuk membayar kekurangan tersebut. Kami biasa menerima surat tersebut. Lalu pembayaran akan dibayarkan jika dia sudah menyampaikan kepada kami, maka akan dibayarkan oleh tim pusat. Jadi dipersilakan Pemda koordinasi dengan PIC Simbar Pusat atau di Kemendikdasmen dalam hal ini Dijen GTK. Nah untuk kurang bayar tahun 2024 ya Bapak Ibu guru yang melalui pusat sesuai dengan arahan Kemenkyu kemarin akan dilaksanakan mulai triwulan kedua ya, triwulan kedua, dan saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembayaran carry over yang akan dibayarkan melalui pusat. Jadi yang kurang bayar tahun 2024 jangan usah khawatir. Kan ada bilang, wah kalau gitu hangus dong karena sudah transfer langsung. Bagaimana dengan kami? Nah, yang kurang bayar itu akan kami bayar langsung dari pusat. Tapi daerah harus koordinasi. Nah satu lagi nih Bu Nunuk, sebenarnya untuk guru ASN daerah sudah berapa persen sih menerima TPG ini? Jadi gini, sampai saat ini tunjangan profesi guru sudah 6 tahap. Jadi sebenarnya itu kalau kolaborasinya baik, guru itu peduli, guru itu cepat merespon, itu nggak usah sampai 6 tahap. Cukup 2 tahap, 3 tahap, itu sebenarnya itu sudah bisa menyelesaikan. Nah sampai saat ini jumlah guru yang sudah menerima tunjangan profesi untuk tahap 1 ASN daerah itu sudah di angka 1,4 juta lebih, atau setara dengan 97,36% guru ASN daerah sudah menerima tunjangannya. Dan ini angka yang atau nominal yang tersalur jumlahnya 16,708 triliun, angka yang sangat besar. Jadi sudah 97,36%.
kita sudah berhasil menyalurkan untuk triwulan 1 untuk guru ASN daerah. Selamat pada Bapak Ibu guru, dan tentu sekali lagi saya juga berterima kasih Mbak, karena ini adalah kerjasama kolaborasi yang baik antara guru yang peduli, yang cepat menyelesaikan verifikasi atau mengupdate datanya, dan juga pemerintah daerah yang responsif, dan juga Kemenkyu yang segera menyalurkan dananya. Oke, ini terakhir nih Bu, kira-kira apa sih Bu Nunuk bisa sampaikan kepada seluruh guru yang sekarang menonton siaran ini, bahwa ini kebijakan baik, pasti akan ada upaya dari pusat untuk yang tadi belum menerima kekurangan dan juga pemerataan, dan memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini seperti apa, dan juga harapan lebih proaktif mungkin seperti apa Bu? Baik. Ya, jadi bagi para guru yang belum menerima tunjangan, saat ini kan kami punya 3 juta guru. Ya. Belum semuanya berkesempatan mendapatkan tunjangan profesi guru ya. Karena ASN daerah dan kami memang sudah mencapai angka tambahan yang sangat signifikan, 600.000 di tahun 2024, tapi masih ada yang belum beruntung mendapatkan tunjangan. Kami memahami harapan Bapak Ibu dan keinginan Bapak Ibu terkait dengan tunjangan ini. Nah, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya, Bapak Ibu guru semua. Salah satunya melalui kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru ini. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa semua guru yang berhak untuk memenuhi syarat akan mendapatkan haknya. Nah, salah satu syaratnya adalah ya bagi guru yang belum punya sertifikat pendidik ya ikut pendidikan profesi. Karena tadi ya syaratnya itu mempunyai sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik itu diperoleh melalui pendidikan profesi. Sekaligus dalam kesempatan yang baik ini saya juga sampaikan bahwa saat ini kami akan menuntaskan 800.000 lagi Mbak yang belum berserdik, yang mana melalui pendidikan profesi guru yang sekarang sedang memasuki pendaftaran atau seleksi administrasi. Namun memang masih belum semua guru itu daftar Mbak. Jadi kalau ingin dapat tunjangannya, karena program kami adalah peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan profesi, maka silahkan Bapak Ibu guru bagi yang belum PPG ikut PPG. Mohon kesabaran juga ya Bapak Ibu, kami sekaligus terus menghimbau untuk bagi yang sudah ya, yang sudah punya sertifikat pendidik untuk aktif memeriksa info GTK-nya, karena memang belum 100% Mbak. Jadi ada yang belum, yang sudah punya sertik tapi belum mendapatkan tunjangan juga ada. Kami mohon kesabaran Bapak Ibu dan juga partisipasi Bapak Ibu guru untuk memastikan datanya valid. Info GTK dicek, kemudian Dapodik, NUPTK maupun kepegawaian di BKN itu menjadi kunci. Jika data itu sudah valid semua, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangannya. Harap diingat ya bahwa proses SK itu per semester. Dan ketika baru valid di bulan akhir semester, ingat ya ini yang kadang nggak tahu guru Mbak. Baru valid di akhir bulan semester, hak guru menerima pembayaran dihitung di Januari. Jadi kalau saya baru valid sekarang jangan hitung mundur, saya baru mau dapat, pasti akan dihitung di semester berikutnya. Jika memang memenuhi ketentuan, tidak dikurangi, akan diterima semuanya. Tapi tidak serta-merta sekarang valid langsung terima. Perbedaannya hanya waktu kapan masuk ke rekeningnya, bukan jumlahnya. Dengan kerjasama yang baik antara Bapak Ibu guru, Dinas Pendidikan, dan kita semua tim pusat, yang paling penting ini kepedulian Bapak Ibu guru ya, maka kami mempermudah, cara kami juga membantu untuk mempercepat proses pencairan ini secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Terakhir nih Bu Ega, kira-kira apa yang mau disampaikan nih terkait kebijakan ini sebagai ibu yang sudah menerima ini TPG secara langsung ke rekening? Baik, terima kasih ya Ibu, kemudian Bapak Menteri, terus sama Ibu Kemenkyu, juga Bapak Presiden Prabowo sudah mentransfer langsung dari pusat, sehingga kami merasakan perbedaannya ya, dari yang dahulu setiap bulan April, sekarang bulan Maret itu kami sudah menerima. Kemudian kami berharap Bu, untuk hal teknis ketika validasi data itu mohon untuk dipercepat, kemudian agar kami itu tidak ada lagi yang terlambat, kemudian tidak ada lagi yang bingung harus kemana ini gitu ya.
karena memang validasi mungkin ya kalau sekarang itu di masa transisi gitu ya. Jadi kami memaklumi untuk banyak keterlambatan ini gitu ya. Tapi untuk kedepannya semoga lebih cepat lagi untuk validasinya. Kemudian dan satu lagi Bu, tolong jangan dihapuskan TPG ini karena isu tahun 2022 ya Bu ya. Ada isu mau dihapuskan ya TPG itu. Kami berharap semua guru di Indonesia tidak dihapuskan untuk TPG-nya karena betul-betul ini tunjangan profesi bagi guru yang sangat luar biasa manfaatnya untuk kami semua. Wah, berarti tidak ada ya Bu ya isu tersebut Bu ya? Enggak ya, enggak. Kita malah mau pastikan semua guru menerima. Wah, luar biasa. Itu dia tadi, mudah-mudahan sudah tercerahkan semua kita bahas mengenai TPG, bahkan apa manfaatnya, bagaimana supaya tidak ada kendala. Terima kasih Ibu Nunuk, terima kasih Ibu Ega. Mudah-mudahan mengenai transfer langsung tunjangan kita semua sudah dapat informasinya. Dan perlu saya ingatkan, jangan lupa like and share konten ini ke sobat belajar lainnya ya. Saya Caca Anissa pamit, sampai jumpa di Siniar episode berikutnya. Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif, pendidikan bermutu untuk semua. Sampai jumpa.